Persija Jakarta langsung nunjukin nih kengototannya untuk meraih trofi BRI Super League musim ini. Bayangin aja, baru 2 laga Persija langsung produktif, udah 7 gol. Pertandingan pertama lawan Persita bikin 4 gol, tadi lawan Persis Solo bikin 3 gol. Menariknya lagi, ini serang Persija di 2 pertandingan awal ini tampil tajam. Strikernya Maxwell sama Axel ini bikin gol di 2 laga awal. Maxwell bikin 2 gol dan Axel bikin 1 gol di pertandingan tadi. Ini tandanya apa? Tandanya lini serang Persija, biarpun Gustavo Almeida masih cedera, ini nggak ada problem karena striker penggantinya ini juga tampil tajam. Secara permainan pun keduanya sangat-sangat luar biasa ya. Axel tadi masuk sebagai pemain pengganti, main nggak genap 20 menit tapi langsung nunjukin kualitasnya nih. Positioning dia di dalam kotak penalti benar-benar mematikan. Ditambah lagi Maxwell juga gitu tuh, pergerakan dia ketika dapat celah dikit aja di sepertiga akhir pertahanan lawan, langsung tuh keluar skillnya dan instingnya dan reading apa ya, reading the goalnya, reading the gawangnya, reading the gawang. Kelihayan si Maxwell dalam membaca ruang sempit di area kotak penalti lawan ini bisa berujung menjadi gol di pertandingan tadi, dan terbukti gol keduanya kelas banget ya kan. Dia bisa nempatin bola di sudut sempit di sisi yang dekat dari gawang Persis Solo dan juga sama Riani. Sebenarnya sih di pertandingan tadi 3 gol Persija itu sebenarnya bola dalam jangkauan kiper Persis Solo Riani, tapi sayang banget antisipasinya menurut gue sih ya kurang ya. Apalagi gol pertama tuh Frankai ya sih tendangan kenceng, tapi tuh sebenarnya bola harusnya bisa di tepis sama Riandi. Gol kedua pun nggak gitu tuh, nggak jauh-jauh banget dari jangkauan jari, tapi sayang banget nggak bisa diantisipasi. Gol ketiga pun juga gitu tuh, bolanya udah benar posisinya tapi lagi-lagi positioningnya udah terlalu agak geser ke kanan sehingga bola tendangan dari Axel itu nyeplos dengan sangat mudah ke gawang Riandi. Sangat disayangkan sih. Dan 1 gol Persis Solo di pertandingan tadi dianulir Altaf Indi ya kan, karena memang udah offside si Castanir, pemain yang ngasih umpan kunci ke Altaf di pertandingan tadi. Aduh sayang banget karena gol Persis Solo dianulir sehingga Persija memperpanjang catatan apiknya di 2 laga awal. Yang tadi sempat gue singgung di awal kan, lini depan tajam, lini belakang kokoh. Ini karena apa ya? Karena lagi 2 Rizky Ridho sama Jordi Amat ini nggak perlu penyesuaian yang lama-lama. Karena apa? Mereka berdua udah sering bersama di timnas Indonesia. Jadi kekokohan mereka di timnas Indonesia nular tuh di Persija. Kelihatan banget tadi Jordi Amat sama Rizky Ridho bahu membahu, pundak mempundak. Ini silih berganti menutup ruang di sepertiga akhir pertahanan sendiri. Biarpun beberapa kali sempat tadi lolos, tapi ya lagi-lagi finishing dari Persis Solo, Castanir terutama tuh selain jarang dapat play bola matang, ini juga masih agak kurang tuh dalam posisi 1-on-1, 1 lawan 1. Berkali-kali duel sama Rizky Ridho, pergerakannya gampang dibaca dan mudah dipatahkan sama back-back dari Persija Jakarta. Menariknya lagi tadi sebenarnya Persis Solo ini udah apa namanya tuh, udah ngeluarin kemampuan terbaiknya tuh. Nggak, apalagi pelatihnya tuh The Ru ya kan, pelatih barunya tuh yang dari Belanda. Ketika ketinggalan ini udah nggak canggung lagi, udah main pressing aja, main coba menyerang. Tapi lagi-lagi karena kuatnya sistem permainan Persija, jarak mainnya antar pemainnya jarak antar lininya lumayan deket, tambah lagi juga kedisiplinan para pemainnya pada posisinya, ini juga menjadi suatu kesulitan bagi Persis Solo di pertandingan tadi untuk membongkar lini pertahanan Persija. Tambah lagi Carlos Eduardo berkali-kali bisa membaca arah bola ketika terjadi counter attack tuh, gawang backnya udah lewat tapi Carlos Eduardo bisa membaca pergerakan bola sehingga dia bisa maju, dan beberapa kali tuh keputusannya tepat banget, bisa memutus alur serangan dari Persis Solo, entah itu serangan balik, entah itu serangan yang udah di build up dari belakang. Sebenarnya Persis Solo nggak jelek-jelek amat ya, tapi lagi-lagi itu dia Persija lagi-lagi tunjukin kelasnya di musim ini nih. Bisa main efektif, biar main di kandang lawan ini serasa kayak nggak main di home sendiri. Dan ya gue sih apa namanya ya, rada-rada yakin nih di musim ini Persija berpeluang banget untuk jadi juara BRI Super League asal konsistensinya dijaga nih. Kita lihat nih nanti di next match kan Persija nggak bisa nurunin Alano karena Alano udah kena kartu merah di pertandingan tadi. Sangat disayangkan.
Nah, kita tinggal nantikan apakah ada pengganti yang sesuai, yang cocok nanti untuk match berikutnya. Karena kita tahu dong Alano ini luar biasa banget di pertandingan tadi pun. Alano juga dahsyat banget pergerakannya, sering merepotkan barisan pertahanan dari dari Persis Solo. Berapa kali pergerakan dia di segi akhir pertahanan lawan, baik itu di dalam ataupun luar kotak penalti, ini sering sekali merepotkan barisan pertahanan Persis Solo. Dan Persis Solo pun bukan tanpa perlawanan. Kita lihat tadi Pak Persis Solo di dua babak, babak pertama, babak kedua ini juga sangat-sangat luar biasa banget menurut gua ya. Lini serangnya pun juga bisa dibilang ya nggak terlalu mati-mati angin banget. Berapa kali bisa mengkreasikan peluang, Castanir terutama tuh kan. Terus juga penyerang yang lainnya tuh kayak Castanera juga tadi berapa kali ada kesempatan, Saimina juga begitu ya kan. Ya, tapi saya lagi-lagi tuh dia perbedaan apa ya? Perbedaan cara bermain di pertandingan tadi ini menjadi pembeda bagi Persija atas Persis Solo di pertandingan tadi. Para pemain Persija pun bisa dibilang apalagi di babak pertama sisi flank Persija memang lebih cenderung lebih aktif itu di sisi kanan ya. Di sisi kanan itu yang ada Rio Fahmi itu cenderung lebih aktif dalam membantu sisi flank kanan Persija. Tapi babak kedua dua-duanya aktif nih. Sisi kirinya juga Cardoso lebih aktif lagi, lebih sering dia overlapping untuk membantu serangan. Si Rio Fahmi juga begitu. Nah, ini yang menjadi salah satu kunci bagi Persija untuk memenangkan laga tadi lawan Persis Solo. Karena apa ya? Karena dia pergerakan mainnya cair banget, dan ketika musuh lawan pressing ya udah tetap slow, tetap santuy, dan terbukti kan bisa bikin 3 gol ke gawang Persis Solo. Ya, ditambah lagi tadi juga selain lini tengah ya yang dikoordinasi sama Alano, ini juga positioning antar lininya juga menurut gue sih sangat-sangat oke ya di bawah pelatihan Sousa di babak nomor 2 match. Ini udah kelihatan nih bayangan bentukan permainan Persija nanti buat sepanjang musim ini nih ya. Tinggal kita tunggu aja nih kalau Alano absen kan next match absen nih, kita lihat ya apakah Persija bakalan goyah permainannya atau tetap konsisten nih. Kalau bisa tetap konsisten meraih kemenangan lagi, ini berarti emang skuad Persija udah dalam di musim ini. Nah, sekali lagi buat Jackmania, buat pendukung Persija, congratulations, nikmati kemenangan di 2 laga awal ini, nikmati puncak klasmen, karena pasti tim-tim lain udah mengintai nih untuk menggeser Persija dari puncak klasmen. Dan jangan bosan-bosan ya untuk ikutin terus konten gue Pundit Abangan di channel YouTube gue Irwan Chan. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang mau nontonin sampai full, thank you banget. Yang mau share, like juga silakan banget. Mau komen juga monggo. Saya Teko pamit, Irwan Chan, salam bola bola.